Haleluya. 1 Korintus pasal 9. Mungkin saudara menatap saya hari ini dan berkata, khotbah ini bukan buat saya. Karena hari ini Gilbert sedang mengkhotbah kepribadian hamba Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, oh ini untuk pemain musik, ini untuk singer, ini untuk mungkin anak-anak SK, mungkin ini untuk koordinator-koordinator, mungkin ini untuk guru-guru pengajar dari Selasa Ceria dan Sabtu Ceria dari pelayanan Girl Ministry, tetapi bukan buat saya. Tapi saya selalu bilang, di sini tidak ada jemaat, di sini semua adalah hamba Tuhan. Amin, ya kan? Karena jemaat datang hari Minggu, hari Senin sampai hari Sabtu istirahat. Tapi yang ada di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang kamu hamba Tuhan. Bilang mungkin kamu gak bisa berkhotbah, tapi kamu hamba Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang saya juga hamba Tuhan. Haleluya. Suami saudara yang sudah kasar sama saudara, tatap dia dan bilang kamu hamba Tuhan. Jangan galak lagi sama itu. Sama istri yang cerewet, tatap dia dengan manis dan berkata, "Ma, kamu hamba Tuhan. Jangan cerewet-cerewet lagi ya." Haleluya. Amin. Buat suami yang suka ngerokok sampai bikin batuk, bilang sama dia, "Pak, hamba Tuhan masa ngerokok-ngerokok." Tinggal suami menatap saudara dan bilang, "Pendeta kita juga ngerokok." Kepribadian hamba Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kita hamba Tuhan. Read 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 27. Gereja Tuhan yang dipenuhi dengan anggota adalah gereja Tuhan yang mati. Gereja Tuhan yang dipenuhi dengan jumlah jemaat adalah gereja Tuhan yang tidak hidup dan tidak kuat. Tapi gereja Tuhan yang berisi dengan hamba-hamba Tuhan, itulah gereja yang tangguh. Amin. Gereja-gereja yang hanya berisi anggota jemaat hari-hari ini akan goncang. Bom ditaruh di gereja, aniaya dan tekanan terjadi di gereja, dan anggota-anggota akan lari ketakutan. Tetapi hamba-hamba Tuhan akan menatap bom dan berkata, "Bom, aku tidak takut dengan engkau, karena Allahku lebih besar dari bom yang meledak itu. Allahku pencipta langit dan bumi dan penguasa segala-galanya." Haleluya. Di akhir zaman ini Allah sedang membangun hamba-hamba Tuhan. Amin. Ayat 11. Jadi jika kami telah menabur apa? Benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai apa? Hasil duniawi daripada kamu. Jadi Paulus mau jelaskan pelayanan itu bukan sekedar berkhotbah, pelayanan bukan sekedar terlibat dalam kegiatan rohani, tetapi pelayanan, dengar baik, menanamkan benih rohani. Kalau kita bicara benih, maka kita bicara tentang apa? Sesuatu yang hidup. Sama-sama bilang sama saya, benih adalah sesuatu yang hidup. Nah, kita jelas berkata, kami menanamkan apa? Benih rohani. Dan benih apa yang ditanamkan di sini? Benih yang ditanamkan di sini adalah benih kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa. Benih yang ditanamkan di sini adalah benih kepribadian Kristus. Sehingga Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi apa? Kristus yang hidup di dalamku. Berarti waktu kita percaya kepada Kristus, waktu kita masuk gereja, kita bukan hanya tahu ayat demi ayat, kita bukan hanya tahu firman demi firman, kita bukan hanya mengerti tentang hal-hal rohani, tetapi di dalam kita ditanamkan benih rohani. Sampai di sini sudah mengerti mau saya? Makanya kita berkata apa? Kristus menjadi yang suluk. Amin. Kristus menjadi yang apa? Suluk. Karena the same power, kuasa yang sama, anugerah yang sama, roh yang sama, yang Bapa berikan kepada Kristus, roh yang sama Bapa berikan kepada kita dalam apa? Benih yang rohani. Makanya kita bilang apa? Firman Tuhan bukan hanya disampaikan dengan perkataan, tetapi kuasa.
Makanya saya bilang, kalau kita hanya berhenti sampai batas anggota, saya mau beritahu, gereja memiliki kegagalan besar dalam pelayanan. Karena kalau kita hanya berhenti sampai anggota gereja, ya pendeta, kita kan hanya jemaat awam. Kepada saudara ditaburkan benih rohani. Amin. Dan kita berkata tentang benih rohani itu pada Yohanes 1:1, pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Jadi waktu ditanam, benih kealahan ada di dalam hidup kita. Sampai di sini mungkin sudah bilang, waduh, ya bikin saya stres. Bingung ini saya kalau udah mulai sampai benih kealahan, apalagi maksudnya. Paulus bilang sampai kita mencapai kepenuhan kealahan. Ini sedang mengatakan saya dan berkata, pendeta, kau sedang mau ngomong bahwa kita Allah kah? Nah, ya saya mau beritahu, the power of God is in you. Kuasa Allah ada di dalam diri saudara. Amin. Artinya, waktu kita masuk dalam pelayanan, waktu kita masuk dalam ibadah, benih rohani, benih kealahan masuk dalam hidup kita, setan gak punya kuasa lagi dalam hidup kita. Artinya kita harus punya kuasa dalam tanda petik untuk memerintah. Apa artinya kuasa untuk memerintah? Berarti mengendalikan keadaan. Alkitab bilang, apa yang kau ucapkan di bumi akan terikat di bumi. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan terlepas di sorga. Artinya punya kuasa untuk apa? Memerintah. Punya kuasa untuk mengendalikan keadaan. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Berarti kamu adalah pengendali sejarah. Kamu yang menentukan dunia ini. Kamu yang mengatur segala sesuatunya berdasarkan kuasa yang kuberikan kepadamu. Mungkin saya bilang, kedengarannya boleh, mantap. Tapi kenyataannya pendeta, kita yang diatur oleh keadaan. Kalau firman Tuhan bilang begitu, saya percaya kenyataannya harus begitu. Amin. Siapa yang percaya bahwa firman Allah nggak pernah bisa salah? Amin. Saya percaya firman Allah nggak pernah bisa salah. Berarti kalau firman Allah ngomong sesuatu dan saya belum mengalaminya, bukan firman Allah yang perlu saya kritik, bukan firman Allah yang perlu saya berikan penafsiran baru, tapi saya yang harus in tune with the word of God. Saya yang harus masuk dan menjadi sama dengan firman Allah. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Dan ini semua sangat ditentukan oleh apa? Oleh kepribadian. Makanya Paulus bicara tentang kepribadian, dan sebelumnya Paulus mulai bicara tentang kealahan. Dengan lain kata, mulai tandanya bahwa kamu memiliki benih ilahi, benih rohani, waktu kepribadian kamu berubah. Karena Yesus bilang apa? Apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Berarti kalau benihnya hidup di dalam, kelihatan dari luar. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Sudah tanam biji rambutan. Dari mana sudah tahu bahwa biji rambutan itu hidup? Sudah tanam biji rambutan. Sudah tanamnya di bawah tanah, betul? Ada sebenarnya tanam biji rambutan taruh di atas meja makan? Sudah tanam di bawah tanah. Kapan sudah tahu dia hidup? Waktu keluar tunas. Lalu mulai lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan waktu dia mulai jadi pohon rambutan, sekarang nggak usah tanya lagi, sudah tahu bahwa biji yang sudah tanam itu berbuah. Betul? Nah, itulah yang Paulus bicarakan tentang benih rohani. Waktu benih yang tertanam itu bertumbuh, benih yang rohani itu sehat, benih itu aktif, benih itu bekerja, maka tandanya adalah apa? Tandanya adalah apa? Perubahan hidup. Karena kehidupan
selalu equal dengan sifat. Artinya gini, kalau saudara tanam biji rambutan, akan keluar pohon Tuh, kalau kita tanam biji rambutan akan keluar pohon Ada lagi yang masih mangga. Ngantuk. Minta ampun. Kalau kita tanam mangga akan keluar rambu. Kalau kita tanam biji rambutan akan keluar apa? Rambutan. Ya kan? Kalau saudara punya kambing itu beranak, ya keluar. Ada satu cerita. Suami istri ini berantem. Istrinya tinggalin suami. Ada zaman sekarang, ada. Tapi yang di sini nggak ada. Istri di sini istri yang baik, amin. Oh, gitu. Oh, haleluya. Nah, ini suami istri berkelahi. Istrinya tinggalin suami. Suaminya kesepian, kan begitu. Laki-laki itu kalau di depan wanita suka sombong. Tapi kalau ditinggalkan dia kesepian. Yang dia punya cuma kambing. Jadi hari-hari dia peluk-peluk tuh kambing, dia kasih makan tuh kambing. Pokoknya dia akrab betul sama tuh kambing. Tiba-tiba tuh kambing hamil. Wih, dia kaget setengah mati. Dia pikir, oh Tuhan, kejahatan apakah yang saya buat sampai ini kambing hamil? Saya nggak bikin apa-apa. Tapi jangan-jangan mungkin kondisi kambing tuh beda sama manusia. Kambing dipegang-pegang aja bisa hamil, jadi dia takut setengah mati. Jadi waktu tuh kambing melahirkan, dia tungguin betul-betul. Dia pikir, waduh, kalau ini yang lahir manusia, malunya minta ampun. Malunya minta ampun. Jadi dia pikir kalau yang lahir manusia, dia angkat buru-buru, dia ceburin di sumur kayak apa, kayak biar aman. Tapi pas keluar kambing, dia langsung, oh aman. Dia jalan. Kambingnya ngomong, Pak mau kemana? Tapi itu soal kambing, kita lupakanlah tuh kambing. Tapi yang saya mau beritahu, kehidupan selalu berhubungan erat dengan apa sih? Sifat. Biji rambutan sudah tanam akan keluar pohon rambutan. Kambing sudah kawinkan, keluar kambing. Ya kan? Bicara beda sama sesuatu yang mati. Saya ambil contoh. Orang Jawa. Apa sih saya baru ngomong orang Jawa lagi? Apa sih yang lucunya orang Jawa itu? Jadi orang Jawa, kalau dia melukis, dia bisa lukis wanita bule, ya kan, dengan mata biru. Kenapa? Lukisan adalah benda Jadi dari sini saya mau tanamkan dulu supaya saudara ngerti bahwa kematian itu tidak memiliki sifat, tapi kehidupan memiliki sifat. Nah, kalau benih rohani ini hidup, yang kita tanam adalah apa? Benih Kristus. Berarti kehidupan yang lahir di sini adalah kehidupan Kristus. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan Kristus. Sampai di sini sudah bingung atau tambah ngerti atau tambah bingung? Pendeta, kau bicara dari yang gampang sampai sekarang kepalaku sakit. Kan? Jadi saya ulangi sekali lagi, Paulus bicara tentang pelayanan sebagai menanamkan apa? Benih rohani. Makanya saya bilang tadi bahwa gereja yang hanya memiliki anggota hari-hari ini akan jadi gereja yang mati. Tetapi di akhir zaman Allah sedang membangkitkan apa?
hamba-hamba Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kita hamba Tuhan. Karena apa? Karena kepada kita ditanamkan benih rohani. Nah, kalau kita bicara benih yang rohani, maka benih ini kita bicara tentang sesuatu yang hidup, yang menghasilkan kuasa dan kepribadian Kristus. Itu sudah saya jelaskan buat saudara. Nah, kepribadian Kristus dan kuasa di sini itu yang menunjukkan sifat kealahan. Lalu pertanyaan kita sekarang, loh kenapa ada sifat kealahan dalam hidup kita? Karena yang kita tanamkan adalah benih Kristus. Nah, sementara kehidupan itu sangat dekat hubungannya dengan sifat. Sehingga perubahan hidupnya, tanda bahwa benih itu nyata, ada sesuatu yang bertumbuh, dan yang bertumbuh itu adalah kehidupan kita yang menjadi serupa dengan Kristus. Itu baru ayat 11 kita baca. Ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai apa? Hak yang lebih besar. Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Karena Paulus mau bilang bukan soal itu, bukan soal hak, tapi soal menaburkan benih. Bukan hanya kita ributkan apa berkatnya di balik semuanya itu, tetapi soal apa? Soal prinsip bahwa kekristenan berarti menaburkan benih. Kekristenan berarti bukan hanya menjadi anggota, tetapi menjadi apa? Hamba. Sama-sama bilang sama saya, menjadi hamba. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami apa? Mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Berarti fokus utamanya adalah penanaman benih ini. Karena bagi Paulus, pemberitaan Injil adalah apa? Menaburkan benih rohani. Ayat 13. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi Paulus bilang, hey, kalau kita bicara tentang hak, bahwa dalam pelayanan ruang kudus, orang itu harus hidup dari ruang kudus ini. Pemberitaan Injil harus hidup dari apa? Pemberitaan Injil ini. Tetapi yang Paulus mau jelaskan, itu semua adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Sejauh apa? Sejauh hidup kita berubah. Nah, persoalan banyak orang itu menjadi sesuatu yang diperjuangkan dan bukan menjadi sesuatu yang otomatis. Kenapa? Karena kehidupannya tidak menggambarkan. Nah, ini yang Paulus sedang tentang di sana, ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada titik-titik. Tahu kenapa dibilang titik-titik? Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah apa? It's a must. Adalah keharusan. Karena posisiku sekarang bukan hanya anggota, tetapi apa? Hamba. Jadi jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk apa? Memegahkan diri. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau setiap jemaat pulang dengan kenyataan ini. Kalau saya memberitakan Injil tidak ada kemegahan, karena itu adalah apa? Keharusan. Oh, doa saya supaya setiap saya pulang dengan tekad ini, Tuhan, pemberitaan Injil adalah keharusan. Sama-sama bilang sama saya, pemberitaan Injil adalah keharusan. Sama-sama bilang sama saya, pemberitaan Injil adalah keharusan. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, dengar tuh. Ya. Nah, dan kiri kanan saudara lagi bilang, kamu juga dengar. Ya. Kadang-kadang kita cuma duduk, oh iya. Nah. Serving God is a must. Melayani Tuhan adalah satu apa? Keharusan. Preaching the gospel, sharing the gospel, it's a must. Adalah satu keharusan. Amin. Mungkin saudara nggak bisa preach the gospel, but you can share the gospel. Kalau saudara nggak bisa preach
Saudara nggak bisa khotbahkan Injil, minimal saudara bisa bagikan Injil, ya kan? Dan bagikan Injil lewat porsi yang paling sederhana is sharing your life. Kalau hidup kita adalah Injil yang terbuka, berarti waktu kita share the gospel dalam konteks yang paling sederhana is sharing your life. Amin. Ya. Kepada orang miskin yang tidak punya baju dan sudah memberikan baju. Artinya orang itu sudah memandang saudara berkata, oh itu ya ajaran Kristus. Oh kalau ada yang kekurangan perlu dibantu. Kalau ada yang kekurangan perlu ditolong. Amin. Tanpa saudara sadari, saudara menolong orang, tapi saudara share the gospel. Saudara membagikan Injil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Aku punya alasan untuk tepuk diri dan bilang, wah, kalau nggak karena saya ajak ke gereja, tuh orang mati masuk neraka tuh. Coba lihat tuh, saya udah 16 orang saya bawa ke IP. Kalau bukan karena saya, mahkota saya di surga banyak nanti. Tapi Paulus bilang, jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk bermegah. Sebab itu adalah apa? Jadi Paulus bedakan di sini. Saya mau sudah jelas dulu untuk pokok-pokok ini. Paulus bedakan di sini antara anggota dan hamba. Buat anggota kalau dia bisa berbuat sesuatu for the church, buat anggota kalau dia bisa berbuat sesuatu buat gereja, dia memiliki nilai tambah. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Dia anggota gereja yang aktif loh. Bayangin dia udah 7 orang dia bawa ke gereja. Orang bilang, oh iya? Anjing 13 berkumpul. Tinggal ambil palu toki dia punya kepala langsung kasih masuk karung, bikin RW. Tapi buat seorang anggota, kalau dia berbuat sesuatu, dia nyumbang gereja, dia bersaksi, dia buat orang lain bertobat, dia ajak orang lain, itu adalah nilai tambah. Orang akan kagum dan bilang, hebat ya, luar biasa, jarang kayak dia. Seandainya semua jawab begitu, pasti bagus. Tetapi Paulus bilang, untuk hamba, that is their job. Itu adalah tugasnya. Amin. Kalau ada orang di rumah saudara, ya kan? Taruhlah anak saudara. Lalu dia mungkin bersihin rumah, dia mungkin cuci piring, serahkan bilang apa? Oh, kamu anak yang rajin. Tapi kalau pembantu sudah cuci piring, apakah sudah bilang, oh, Mbak nggak usah Mbak, itu nonton aja tuh Mbak, lagi ada pernikahan dini tuh Mbak. Sian Mbak lagi nonton pernikahan dini kok terganggu. Saya bilang, udah Mbak, biarin Mbak. Si Mbak bilang, nyonya yang aneh, atau saya yang dablek ya? Kenapa? Karena buat seorang hamba, buat seorang pekerja, that is their job. Itu adalah apa? Tugas. Amin. Nah sekarang ada banyak orang kalau dia buat sesuatu buat pelayanan, ada banyak orang kalau dia bicara sesuatu untuk Tuhan, dia terlibat sesuatu, dia pikir, wow, dia berjasa buat Tuhan. That is your job. Amin. Itu tugasmu. Dengan lain kata, if you don't do it, kalau kamu tidak mengerjakannya, justru kita bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Justru kalau kita nggak terlibat,
Justru kalau kita nggak memberi yang benar, justru kalau kita nggak bersaksi, justru kalau kita nggak ajak orang ke gereja, justru kalau kita nggak terlibat dalam pelayanan, justru kalau kita nggak menunjukkan diri sebagai orang yang menjadi saksi Kristus, justru kita bersalah. Amin. Dan kira-kira saudara tanya, ngerti nggak kamu? Saya mau make sure, karena ini bagian yang sangat sederhana, very basic in Christian life, sangat sederhana dalam hidup Kristen kita, tapi ini yang sangat menentukan kekristenan kita. Amin. Karena kalau tidak, kita selalu beranggapan bahwa apa jasa saya di hadapan Tuhan? Jasa kita is nothing. Kenapa? Karena Kristus sudah mulai segala sesuatu lebih dulu dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita setia, kita bilang ada apa, mahkota. Sampai di sini sudah ngerti nggak? Ada anggota, ada hamba. Makanya Paulus bilang apa? Itu satu harus. Bahkan di ayat yang ke-16 bagian terakhir, Paulus bilang apa? Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya berdoa supaya moto ini kalau perlu menjadi moto setiap kita. Amin. Kalau perlu setiap kita bangun dan ucapkan ayat ini setiap pagi. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil hari ini. Ya. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi jika setiap orang Kristen di tengah tantangan bagaimanapun dia punya sikap, dia punya mentality yang bangun pagi dan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Haleluya. Mungkin saudara menantap saya dan berkata, saya bukan pengkhotbah, tapi mungkin saudara pemain musik. Mungkin saudara bukan seorang pemain musik, tapi saudara seorang ibu rumah tangga. Share the gospel dengan keberadaan saudara. Amin. Kalau setiap saudara, orang-orang muda kah saudara, pekerja-pekerja kah saudara, pedagang-pedagang kah saudara, karyawan rendahan sekalipun, atau pimpinan perusahaan sekalipun, setiap saudara berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan bangsa kita, ada getaran, goncangan yang hebat, karena orang-orang percaya berbuat sesuatu yang besar buat Tuhan. Amin. Celakalah jika aku tidak memberitakan Injil. Kalimat ini terngiang dalam telinga saya setiap kali. Dan ini yang menjadi tekad saya. Celakalah saya jika saya tidak memberitakan Injil. Dan ini yang saya mau bagikan malam ini buat saudara. Supaya saudara keluar dari tempat ini semua dengan tekad yang sama. Celakalah saya jika saya tidak memberitakan Injil. That's great. Haleluya. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Nah, Paulus bilang ini, kalau saya cuma anggota, ya kan? Saya melakukannya karena kesenangan saya sendiri, saya berhak mendapat upah. Dan kiri kanan saudara bilang, kamu bukan anggota, kamu hamba Tuhan. Amen. Memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Nah, ini bagian dari kepribadian yang Paulus mau gambarkan di sini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku apa? Hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang, ya kan? Berarti yang harus ada tekad kita. Tuhan, pribadi saya boleh berbeda. Ada yang pribadinya keras, ada yang pribadinya lebih lembut, ada yang pribadinya lebih aktif, ada yang pribadinya lebih santai, ada yang pribadinya lebih rame, ada yang pribadinya lebih diam. Tapi lepas dari semuanya, tekad Paulus bilang, supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Karena ada orang-orang yang dimenangkan oleh orang-orang yang rame, yang riang. Tapi ada orang-orang yang bisa dimenangkan oleh orang-orang yang diam.
Ada orang-orang yang bisa dimenangkan oleh orang-orang yang keras. Tapi ada orang-orang yang bisa dimenangkan oleh orang-orang yang lembut. Amin. Saya ambil contoh. Ada orang yang kalau melihat orang yang lembut, itu melihat kasih Allah. Ya kan? Tapi ada orang-orang yang kalau melihat orang lembut dipermainkan sama dia. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang kagum sama orang-orang yang keras. Saya ketemu beberapa orang yang bertobat karena dia dengar pendeta yang khotbahnya keras. Separuh maki-maki orang. Ya kan ada pendeta kalau khotbah begitu. Dan dipakai Tuhan, banyak orang diselamatkan. Kalau khotbah, kamu itu hidup tidak benar, masuk neraka kamu. Oh haleluya. Ada orang begitu. Ada orang nggak bisa dengar pendeta yang lucu. Kalau pendeta khotbah ketawa-ketawa sedikit buat dia, kok firman dipermainkan. Makanya saya bilang, posisi pendeta itu posisi serba salah. Makanya selalu saya bilang, kita nggak bisa nyenangin hati semua orang. Karena ada orang-orang nggak bisa dimenangkan oleh orang-orang yang kalau khotbahnya lucu. Dia langsung di situ dan bilang, wibawa firman telah direndahkan sama lelucon hamba Tuhan murahan itu. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang nggak bisa dimenangkan sama orang yang serius. Yang kalau khotbah saudara-saudara, Yesus sudah datang ke muka bumi. Tapi kita masih saja hidup dalam dosa. Tuhan akan menghukum kita. Dan kalau masih sudah tidak mau bertobat, tidak lama. Tapi nanti sudah keluar dari sini bisa ketabrak mobil. Ada orang-orang yang bilang, kalau mau ngancem gak usah di gereja, mereka bilang, khotbah kok darah tinggian. Ada orang-orang yang bisanya dimenangkan lewat khotbah yang sederhana. Kalau dia mau dengar khotbah sederhana, dia rasa tenang. Tuh, saya udah capek di kantor, saya udah capek ngurusin anak. Udah khotbah yang sederhana-sederhana yang menyentuh hati saya, udah saya mau datang dekat sama Tuhan. Tapi ada orang-orang yang kalau khotbah diberkati sama khotbah makin rumit, makin diberkati dia. Saudara-saudara, menurut teologi zaman megalomania, apa lagi megalomania? Ketika masih manusia Pithecanthropus erectus hidup, apa lagi itu Pithecanthropus erectus? Pithecanthropus erectus itu papaya. Ya kan? Ada orang makin bingung khotbah itu makin diberkati. Puji Tuhan, saya diberkati sekarang. Kenapa diberkati? Saya bingung soalnya. Tapi ada orang makin banyak istilah, dia makin stres. Setiap kali pendeta keluar istilah dia tulis 1, 2, 3, 4. Dia biasa main kartu domino lagi 5-nya dia giniin, stres. Ketahuan biasa main gaple itu kalau begitu. Kalau ngitung 1, 2, 3, 4, 5-nya begini, orang main gaple itu ketahuan. Nah, Paulus bilang pribadi orang-orang bisa saja berbeda. That is not the big deal. Itu bukan persoalan utamanya, tapi persoalan utamanya yaitu agar kita memenangkan apa sebanyak mungkin orang. Paulus gak bilang kita dapat memenangkan semuanya. Perhatikan baik, ayat 19 tadi Paulus bilang apa? Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan apa? Diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Kita nggak bisa menangkan semua, tapi kita bisa memenangkan sebanyak mungkin. Lewat apa? Hal sederhana ini. Sama-sama bilang sama saya, perubahan hidup. Baik. Ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi,
Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Perhatikan baik. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu ini, perhatikan baik, aku lakukan karena apa? Karena Injil. Sama-sama bilang sama saya, karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tetapi kita, haleluya, untuk apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Ayat 27 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri apa? Perhatikan baik kata ini, melatih tubuh. Melatih dan menguasai. Jadi kalau kita hubungkan dengan bagian pertama tadi, ketika Paulus bicara tentang menanamkan benih rohani, ini hal yang sangat menarik. Karena setelah benih ditanam, pasti apa? Bertumbuh dan berbuah. Tetapi Paulus mau jelaskan bahwa bertumbuh dan berbuah memang sesuatu yang otomatis. Tetapi di sisi yang lain membutuhkan apa? Pemeliharaan. Tumbuh, buah bisa saja terjadi. Saudara tanam pohon durian, bisa saja pohon durian itu bertumbuh dan berbuah. Tetapi buat saya, apapun yang dirawat selalu hasilnya berbeda. Amin. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang dirawat hasilnya berbeda. Rumah tangga juga begitu. Rawat rumah tangga saudara hasilnya berbeda. Anak-anak juga sama. Rawat anak-anak saudara hasilnya berbeda. Anak-anak saudara lahir, setiap kali dia mau makan, tuh di lemari ada, makan aja. Mau minum tuh ada kendi. Mau bikin apa kayak terserah. Matinya ini buah. Cuman apapun yang dirawat hasilnya pasti beda. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya. Dan ini rahasia hidup yang tidak pernah bisa disangkal oleh apapun juga. Kalau saudara dipercayakan tugas pelayanan, jawaban saya sederhana. Apapun yang saudara rawat hasilnya pasti berbeda. Betul? Saudara di rumah saudara ada persekutuan doa, apapun yang saudara rawat hasilnya pasti berbeda. Ya. Saudara punya pohon punya tanaman anggrek, rawat hasilnya pasti apa? Berbeda. Kalau punya ikan cupang, ikan yang paling genit, habis cupang. Saya juga bingung kenapa namanya cupang, mungkin karena warnanya ada ungu-ungunya. Kalau orang cupang-cupangan juga begitu. Ada orang sekarang pacaran pakai endus-endusan segala. Makanya kita lagi buat seminar pacaran, memilih teman hidup di itu Fluid. Saudara yang tinggal dekat Fluid atau punya saudara yang dekat Fluid suruh hadir setiap Rabu jam 15.30 supaya menghindari yang cupang-cupangan begitu.
Kalau ikan cupang bagus, kalau orang cupang-cupangan aneh. Sini lagi. Tato gak kesampean. Kalau tato kan mahal. Takut kena AIDS. Jadi bikin sendiri. Dunia ini mulai aneh, saudara. Ya kan? Biarinlah. Kalau sudah punya ya masa bodoh lah saya lah. Tapi kita doa supaya roh cupang-cupangan dilepaskan. Nanti kita ada ibadah khusus pelepasan roh cupang-cupangan. Apapun yang kita rawat itu pasti baik. Amin. Rumah tangga juga begitu. Saudara misalnya sebulan sekali punya waktu makan di luar, ya, hanya berdua suami istri. Tidak usah makan mahal-mahal, mungkin karedok. Tapi berdua suami istri dalam tatapan dan berkata, Mama, ada kol, ada kangkung, ada dong, ada kangkungnya, yang ada lotek. Lotek apa? Lotek itu gado-gado kata orang Sunda. Lotek? Pecel apa lagi? Kalau dong isinya apa? Ah itu maksud saya yang tadi. Ada itu dah, Kool and the Gang. Ada grup musik zaman dulu itu, Kool and the Gang. Ya kan? Jadi kalau kita mau bilang gado-gado, dalam bahasa Inggrisnya itu Kool and the Gang. Kool and the Gang, ya kan? Kol ada, kacang panjang ada, toge ada. Kalau dia berdiri sendiri-sendiri, terasa enak. Tapi ketika dicampur, nah, di dalam diriku dan dalam dirimu terdapat banyak kekurangan. Tapi kalau dicampur menjadi satu, itu namanya saya bilang rumah tangga dirawat. Jangan suami berangkat kantor, istri, suami pulang kantor, di situ udah makan belum? Kalau situ sudah makan, ya udah. Kalau situ belum makan, sini siapin. Manggil suaminya di situ, ya. Tahu nggak situ apa? Empang. Orang Sunda bilang situ itu empang. Ambil suaminya situ udah makan belum? Udah kok. Sembarangan sih. Coba suami sudah panggil kekasih. Sudah kau makan? Suami ini. Mimpikah aku? Di rumah panggil di situ. Makanya kalau di kantor ada yang manggil lain langsung lepak. Suami juga gitu. Istri mau dipanggil manis-manis gitu. Sayangku, jangan say. Sayur. Panggil istri itu yang benar, sayangku. Istri langsung. Tunggu dulu.
memanggil istrinya dengan sebutan yang manis, kekasihku, sayangku, ya kan? Istri kan langsung segar, dingin, istimewa. Apa sebenarnya gitu? Saudara rawat apapun, pokoknya intinya apapun dalam hidup ini. Apapun yang saudara rawat, ya kan? Waktu istri masak, gitu, ya rawat betul-betul suaminya. Gitu. Suami langsung pada istrinya. Kami telepon, ada makan di rumah, makan di luar deh, makan di luar deh. Kok kasar dia bilang, Mas sekretaris ya, sus. Udah makan belum? Belum, Pak. Temenin saya mau nggak? Nanti gimana kalau ketahuan ibu? Ibu yang suruh dengan senang hati, Pak. Bu, salah, Bu. Kalau suami telepon, mah di rumah ada makanan nggak? Banyak, Pak. Kalau perlu, ibu buru-buru lari ke restoran Padang, bilang Eka masak sendiri. Tapi itu kan dosa. Ya kan yang penting sudah angetin. Kan kita kan nggak bilang masak dari pertama sampai akhir, angetin kan sudah termasuk masak. Pakai hikmat tuh. Selain dalam hati saya gini, nyesel laki gua ajak. Ntar besok kalau gua angetin. Pas saya bilang, saya masak sendiri. Suami dengan nyawa, masak gaya Gilbert itu. Nah, kalau benihnya benar, dia bertumbuh dan apa? Berbuah. Tapi Paulus pakai bahasa melatih dan apa? Menguasai. Artinya perlu dipelihara. Sehingga kata Alkitab dalam Yohanes 15, yang tidak berbuah akan dipotongnya, tapi yang sudah berbuah akan dibersihkan. Apa artinya dibersihkan? Dirawat. Apa artinya dibersihkan? Dipelihara. Dan apapun yang dipelihara akan bertumbuh dan berbuah lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, lebih baik. Nah, ini yang saya bilang. Sehingga karakter ilahi dalam hidup kita menjadi lebih baik. Paulus pakai istilah melatih dan menguasai. Nah, sekarang kita lihat. Saya catat di sini ada 3 hal penting: kepribadian yang dikendalikan Kristus, kepribadian yang berjuang, dan kepribadian yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saya harap saudara sudah ngerti apa yang saya sampaikan, karena ini pokok utamanya tuh ada di sini. Pada apa yang saya sampaikan, ini inti dasarnya. Nah, sekarang ini yang saya bilang hanya buahnya, dibuka aja semua. Sampai 7 aja. Terus di bawah 7 nomor 2 ini ditutup. Oke. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita bertumbuh berbuah lalu kita bersihkan, minimal ada 3 hal yang saya bilang. Yang pertama, kita akan memiliki kepribadian yang dikendalikan Kristus, kita akan memiliki kepribadian yang berjuang, dan kita akan memiliki kepribadian yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, apa kepribadian yang dikendalikan Kristus? Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa manusia minimal ada empat karakter dasar dalam hidupnya. Ada orang-orang yang sifatnya rame, ada orang-orang yang sifatnya keras, ada orang-orang yang sifatnya lebih santai, dan ada orang-orang yang sifatnya tertutup. Sebetulnya manusia kalau dibagi 4 karakter dasar, hanya itu yang keluar dari dalam hidup manusia. Nah, itu yang besok atau minggu depan kita akan sama-sama bikin tes. Maksud saya, kita akan lihat sebetulnya saya ini tipenya apa sih, gitu, sehingga setiap saudara bisa tahu, oh ya, ini yang harus menjadi bagian hidup saya. Nah, ini yang saya mau jelaskan buat saudara. Tapi dibalik semuanya, kepribadian saudara apapun modelnya,
saudara pendiam kek, saudara orangnya rame kek, saudara orangnya tertutup kek, saudara orangnya keras kek, saudara yang terbuka kek, minimal ada 7 hal yang harus ada dalam hidup kita. 6. 1 sama 2 kepleset itu. Tidak mencari keuntungan, 2-nya pribadi. Ada sebetulnya tidak mencari keuntungan pribadi, gitu ya. Jadi apapun namanya, yang pertama kita harus punya sikap tidak mencari keuntungan pribadi. Nanti sampai rumah sudah boleh lihat ayat-ayatnya. Itu semua ayat dari 1 Korintus 9 ayat 11 sampai 27. Lalu yang kedua, siap berserah. Itu artinya yang pertama nggak cari keuntungan pribadi. Pokoknya dalam sifat kita selalu terbuka. Lalu siap berserah. Berani berserah. Berserah itu berbeda sama apa? Menyerah. Lalu saya bilang, orang yang berserah justru tidak pernah akan menyerah. Karena itu harus siap berkorban, berani bertanggung jawab, mau menyalibkan daging, menjadikan Injil sebagai apa? Segala-galanya. Ini 6 sikap dasar waktu hidup kita dikendalikan Kristus. Jadi orang-orang egois hanyalah orang-orang yang mencari keuntungan sendiri. Orang-orang yang keras kepala adalah orang-orang yang tidak mau berserah, tidak mau ditegur, tidak mau dikoreksi. Orang-orang yang selalu mau menang sendiri adalah orang-orang yang tidak siap berkorban. Orang-orang yang nggak peduli sama orang lain adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang selalu merasa diri yang paling benar. Kenapa? Karena dia tidak mau menyalibkan daging. Orang-orang yang hanya mencari harta kekayaan duniawi, tidak menjadikan Injil sebagai apa? Segala-galanya. Dia bisa ada di gereja, tapi itu yang saya bilang, hanya jadi apa? Anggota, tidak menyadari dirinya sebagai hamba. Nah, sekarang kita lihat pokok kedua apa yang jadi. Kita akan jadi yang kedua, kepribadian yang berjuang. Nomor 3-nya mana? 3 atau 4. Nah, jadi yang 6 tadi, ingat 1 sama 2 itu 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 jadi. Nah, sekarang kita lihat kepribadian yang berjuang. Kepribadian yang berjuang tadi saya bilang setelah kita dikendalikan oleh Kristus, maka selanjutnya kita harus menjadi pribadi yang berjuang. Karena tadi sudah saya jelaskan buat saudara, bertumbuh dan berbuah itu sesuatu yang otomatis, tetapi apapun yang kita pelihara, apapun yang kita bersihkan, apapun yang kita rawat, akan menjadi lebih baik. Betul saudara pendiam, betul saudara tertutup, betul saudara orangnya ramai, betul saudara orangnya keras. Apakah berarti, oh sekarang karena Kristus menguasai hidup saya harus jadi pribadi yang berubah? Haleluya. Karakter dasar saudara nggak bisa berubah. Tapi apa yang terjadi? Kita harus berjuang untuk apa? Tidak berusaha menjadi seperti orang lain. Belajar menerima diri kita sendiri sebagaimana apa adanya. Lalu yang kedua, memiliki visi hidup atau destiny yang jelas. Oke, saya bukan orang yang bisa dipermainkan. Ini visi saya. Dalam pelayanan ini kerinduan saya. Kalau kita adalah mengaku diri hamba Tuhan, kita sudah proklamirkan hari ini kita adalah hamba Tuhan. Amin. Jangan ada saudara yang hanya berpikir, ya Tuhan pokoknya saya setiap Selasa datang, setiap Sabtu datang, hari Minggu saya kembali ke gereja saya. Pokoknya itulah tugas saya sehari-hari. No. Setiap saudara punya visi. Tuhan gimana? Kalau saudara seorang pedagang, saudara pikirkan bagaimana ngumpulin pedagang-pedagang supaya lebih dekat sama Tuhan. Kalau saudara ikut latihan senam, bagaimana ini orang-orang senam saya supaya bertobat semua, ya kan? Kalau saudara punya bengkel, bagaimana bikin asosiasi perbengkelan sedunia, mau nanti bagaimana selamatkan mereka, gitu ya kan? Pokoknya kita punya visi, punya destiny. Kita hidup bukan hanya asal hidup, kita hidup dengan tujuan yang jelas supaya lewat hidup kita banyak orang diselamatkan. Amin, ya kan? Lalu selanjutnya kita andalkan hikmat dan pendidikan Roh Kudus. Roh Kudus didik kita terus. Kita andalkan hikmat, nggak andalkan kekuatan sendiri. Akhirnya kita jadi orang yang apa? Tidak puas diri. Tidak puas diri bukan berarti jadi orang yang bersungut-sungut terus, bukan. Artinya Tuhan, saya mau lebih lagi. Be more like you. Be more like you. Menjadi lebih seperti Kristus. Amin. Tahukah saudara musuh terbesar dalam hidup kita waktu kita rasa puas? Waktu kita pikir kita udah cukup jago, waktu kita pikir kita udah cukup hebat, waktu kita pikir kita udah cukup rohani, kita stagnan, kita nggak akan maju lagi. Tapi waktu kita bilang, Tuhan,
Saya butuh lagi Tuhan, saya butuh lagi. Kita akan lebih maju dan mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, kepribadian yang dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, ini sudah bisa lihat nanti dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Jadi yang pertama tadi apa? Kepribadian yang dikendalikan oleh Kristus. Lalu yang kedua, kepribadian yang berjuang. Dan yang ketiga, kepribadian yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kepribadian yang dikuasai oleh Roh Kudus punya apapun karakter dasar kita. Pokoknya kita harus jadi seorang yang tidak dikuasai oleh kebimbangan. Kita berani menentukan sikap, berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena kalau Roh Kudus pimpin kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengambil keputusan. Amin. God is not the author of confusion. Allah kita bukan Allah yang menciptakan kebingungan. Kadang-kala yang bikin kita salah dalam hidup kita karena kita nggak berani ngambil keputusan. Akhirnya kita ngambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Ya. Kita mengambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Ya kan? Seringkali kan gitu, ya udahlah biarin aja, nanti juga beres sendiri. Ya kan? Kita mengambil keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Tapi seorang yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, seorang yang tidak dikuasai apa? Kebimbangan. Lalu yang kedua, seorang yang dikuasai Roh Kudus adalah seorang yang berani berbeda dari dunia ini. Artinya punya sifat hidup yang berbeda, tidak ikut arus, tapi berani menentukan langkah, berani menentukan sikap. Yang ketiga, seorang yang menjadi berkat, bukan hanya apa? Menyenangkan. Paulus bilang tadi apa? Supaya aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Bukan berarti Paulus berusaha, oh iya kepada orang Yahudi, aku berusaha seperti orang Yahudi. Oh kalau gitu Paulus berarti kompromistis, Paulus berarti ular kepala dua, Paulus berarti menjilat. Nah, dia menjadi berkat, tapi bukan coba menyenangkan hati orang. Amin. Itu dua hal yang berbeda. Dan yang keempat, seorang yang dikuasai oleh Roh Kudus menjadi seorang yang akrab dengan Kristus. Sudah boleh jadi orang pendiam, tapi pendiam yang akrab dengan Kristus. Saudara boleh jadi orang yang keras, tapi keras akrab dengan Kristus. Saudara boleh jadi orang yang ramai sekalipun, ramai tapi akrab dekat dengan Kristus. Saudara boleh jadi orang yang tertutup, tapi tertutup namun akrab dengan Kristus. Nah, kalau saudara praktekkan 3 prinsip dasar kepribadian hamba Tuhan ini, saya percaya hidup kita akan jadi berkat besar buat banyak orang. Amin.